Oke, baik. Berjumpa lagi dengan saya ya, Ilham Waidi Syadi. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang modul administrasi infrastruktur jaringan. Ya, jadi pada KD2 ya, yang menganalisa permasalahan pada VLAN. Nah, seperti biasa, ini kata pengantar kita skip, daftar isi kita skip, pendahuluan juga kita skip. Nah, sekarang masuk ke menganalisis permasalahan VLAN pada jaringan. Nah, jadi pada KD 3.2 ini KD-nya adalah mengevaluasi permasalahan dan untuk keterampilannya adalah melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Nah, jadi karena sebelumnya kita sudah ngebahas ya mengenai instalasi VLAN. Nah, sekarang kita coba ngebahas mengenai permasalahannya atau troubleshootingnya gitu. Nah, untuk indikatornya adalah siswa di sini tuh harus mampu menganalisis konfigurasi ulang VLAN ya, harus bisa mengetahui troubleshooting dan harus bisa menangani konfigurasi pada VLAN. Terus tujuannya adalah siswa di sini harus dapat menganalisis ya. Siswa juga harus dapat melakukan troubleshooting dan siswa harus dapat melakukan konfigurasi VLAN. Gitu. Nah, jadi untuk alat dan bahan kita di sini cukup membutuhkan modul dan laptop ya. Materi yang pertama di sini adalah kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Gitu. Nah, jadi kabel dan konektor merupakan media penghubung ya atau media transmisinya ya antara komputer dengan komputer lain atau jalur ya. Untuk peralatan lain mau digunakan untuk membentuk jaringan. Nah, kabel dan konektor untuk membuat jaringan yang banyak digunakan ada 3 jenis. Yang pertama di sini ada kabel serat optik ya atau kabel fiber optik menggunakan konektor SC dan ST. Nah, gangguan atau kerusakan pada kabel dan konektor jenis serat optik memang sangat jarang. Nah, tapi memerlukan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringannya. Nah, kalau untuk kabel jenis UTP dengan konektor RJ45, nah gangguan atau kerusakan pada kabel jenis ini adalah konektor yang tidak terpasang dengan baik, longgar, atau susunan kabel yang berantakan, atau kabel bisa putus juga. Nah, untuk jenis kabel koaksial dengan konektor BNC, nah kabel jenis koaksial ini memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan dengan jenis kabel lainnya. Dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar atau tidak connect. Kabel short, kabel terbuka, resistor, dan pada terminting konektor. Nah, solusinya kita lihat dahulu ya, apa kabel kita gunakan itu benar-benar tidak bias digunakan lagi atau masih bisa. Nah, jika tidak, kita perlu menggantinya dengan kabel dan konektor yang baru. Selanjutnya adalah gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Hub atau switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi kartu jaringan atau network card. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server. Nah, apabila terjadi kerusakan pada hub, dapat dilihat pada lampu indikator, lampu power, ya, untuk masing-masing workstation. Nah, apabila lampu indikator power hub switch mati, berarti kemungkinan besar ya. Jadi salah satu gangguan atau kerusakannya adalah yang tadi ya pada hub dan switch itu bisa kita lihat dari lampu indikatornya gitu. Nah, jika terjadi pada hub nih, jika kerusakannya terjadi pada hub, maka pertama kita harus mengecek dulu nih, apakah hub yang kita gunakan memang sudah rusak atau hanya mengalami gangguan saja. Nah, namun jika hub yang kita gunakan ini memang benar-benar positif rusak ya, jadi emang udah benar-benar rusak, nah kita tuh bisa menggantinya dengan hub yang baru gitu. Namun sangat jarang terjadi ya ketika ada kerusakan itu hub bisa dibetulkan. Jadi karena dia sangat jarang rusak ya, jadi ketika rusak pun ya langkah simpelnya sih kita ganti. Terus ada tidak bisa sharing data. Nah, hal ini sering terjadi dikarenakan sharing pada komputer ini masih di disable
Nah, jadi kalian harus benar-benar merhatiin nih ketika kalian mau sharing data, mau ini, mau itu harus benar-benar kalian checklist nih di menu sharing datanya atau sharing filenya. Jadi jangan sampai sharing datanya tuh kalian unchecklist, tapi kalian pengen sharing data gitu. Jadi kayak protokolnya kalian tutup, tapi kalian pengen lewat gitu, nggak bisa. Nah, komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi tuh dikarenakan alamat IP-nya yang kosong. Nah, jadi untuk pengecekan IP ini benar-benar simpel ya, gitu. Namun banyak orang yang terkecoh gitu. Jadi ada kita bikin workstation, bikin VLAN, namun tidak bisa ngeping, tidak bisa ini, itu karena IP-nya yang kosong, gitu. Jadi bisa kita cek, lalu kita isi, dan kita bisa tes ping ya, itu melalui CMD dengan ping PING IP kalian, gitu. Nanti kelihatan di sana bakal ada reply atau tidak. Nah, terus tidak muncul local area connection. Nah, hal ini bisa disebabkan ketika kita emang nggak menginstal si drivernya gitu. Entah drivernya yang rusak, entah drivernya yang emang belum kita install. Nah, ini biasanya local area connection ini yang bikin nggak ada gitu. Icon, terus ada icon LAN area connection ini berkedip biru. Nah, hal ini sering terjadi karena kita dalam memasang konektor kurang tepat. Nah, coba lihat lampu indikator pada konektor apakah sudah menyala atau belum. Nah, jika belum, coba cabut dan tancapkan kembali. Setelah itu, kalau masih belum bisa, periksa konektor hub apakah sudah dikonekkan dengan hub atau belum. Lanjut selanjutnya ada lambatnya jaringan dan bagaimana cara memperbaiki performanya. Nah, jadi dalam suatu infrastruktur jaringan yang sangat besar atau suatu jaringan yang efisien adalah suatu keharusan, ya. Jika desain infrastruktur jaringan kita tidak efisien, maka aplikasi atau akses ke resource jaringan pun akan menjadi sangat tidak efisien dan terasa sangat lambat. Nah, performa jaringan yang sangat lambat ini biasanya disebabkan oleh congestion jaringan atau banjir paket pada jaringan. Ya, jadi jaringannya itu penuh. Nah, jadi harus benar-benar kalian perhatikan di jam-jam sibuk dan lain-lain. Terus kerusakan jaringan karena serangan Trojan virus ya. Nih kalau untuk berbicara mengenai virus ya kita udah apa ya, sudah tahu lah, sudah paham lah. Jadi udah kelihatan nih ciri-ciri yang udah kena virus gitu. Jadi kesalahannya tuh disebabkan oleh virus bukan dari kesalahan kayak kabel dan lain-lain. Nah, maka jaringan akan mengalami suatu congestion atau pengaruh pada kelambatan sistem jaringan yang ada. Nah, terkadang bisa menghentikan layanan jaringan. Nah, Anda ini harus memerlukan koneksi atau proteksi jaringan yang sangat kuat ya untuk melindungi dari serangan Trojan. Nah, salah satunya itu ada Bitdefender ya, adalah solusi manajemen dan keamanan bisnis yang sangat tangguh dan mudah digunakan untuk bisa memberikan perlindungan secara proaktif terhadap serangan virus, spyware, rootkit, spam, phishing, dan malware lainnya. Nah, terus selanjutnya ada sering lambat jaringan waktu proses authentication. Nah, jika dalam corporate Anda mempunyai banyak set dan set yang di-link bersama dan setiap set cabang berkantor pusat, ya apa tadi? Berkantor pusat dikonfigurasikan secara aktif directory di set yang terpisah dan domain controller diintegrasikan dengan DNS server. Nah, di saat itu juga peak horse jam sibuk per jam itu harus sering mengalami proses logon yang lambat sekali bahkan timeout gitu. Nah, hal ini akibat dari masalah bottleneck ya, bottleneck saat komunikasi interlink lewat koneksi one link yang menjurus lambatnya sistem. Nah, di sini ada sedikit ya teknik konfigurasi ulang VLAN. Nah, jadi ketika emang ada suatu kesalahan ya, itu kalian bisa cek ulang gitu. Jadi ditelusuri step by stepnya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian menemukan suatu troubleshoot atau ada apa, udah kalian skip aja gitu. Kalian bikin nggak jelas gitu. Nah, jangan ya, harus benar-benar diperhatikan dari enable, terus kita bikin VLAN name, exit, VLAN name lagi, exit dan lain-lain.
ya. Nah, jadi ini untuk bisa kalian baca aja ya, saya nggak bisa bacain satu-satu, tapi ketika kita praktek nanti kita langsung coba gitu. Jadi ini bisa kalian coba ya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa kalian tulis di kolom komentar ya, atau kalian chat saya. Insya Allah sesegera mungkin akan saya balas. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.